Selamat datang di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan kembali melakukan rilis survei SMRC, dan yang akan kita bahas pada rilis survei kali ini adalah tentang opini publik mengenai kondisi ekonomi nasional dan global, dan ini akan dibahas secara langsung oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Oke, selamat datang Mas Denny. Halo, Mas Aidiman. Iya, Mas Denny, kita akan membahas tentang opini publik mengenai kondisi ekonomi nasional dan global. Kita tahu bahwa tahun lalu ekonomi global sudah kelihatan mulai pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tapi tahun ini kembali mengalami koreksi. Ada sejumlah persoalan yang disebut menjadi penyebab di sana. Ada perang Rusia melawan Ukraina, ada inflasi yang tiba-tiba menguat, dan sejumlah negara mengalami resesi. Salah satunya Amerika Serikat dalam 2 kuartal berturut-turut itu pertumbuhan ekonomi Amerika negatif. Kuartal pertama 1,6, minus 1,6, dan kemudian yang kuartal kedua 0,9. Yang menarik adalah bahwa Indonesia sedikit lebih baik daripada sejumlah negara maju ya. Pertumbuhan ekonomi kita dalam 2 kuartal berturut-turut ini, bahkan 3 kuartal berturut-turut itu positif. Jadi kita melanjutkan penguatan ekonomi sejak 2021. Nah, kita akan membahas itu, Mas Denny, bagaimana dinamika dan perubahan ekonomi global, ekonomi makro ini dipersepsi oleh publik. Bagaimana publik kita sendiri merasakan kondisi ekonomi mereka, dan bagaimana publik melihat kondisi ekonomi nasional, persepsi mereka tentang keadaan ekonomi, kemudian proyeksi mereka tentang keadaan ekonomi, dan juga tanggapan mereka tentang berbagai persoalan real yang secara nyata dihadapi oleh publik kita. Tapi sebelum Mas Denny membahas itu lebih jauh, saya ingin ingatkan kepada penonton bahwa acara kita di kanal YouTube SMRC ini semakin banyak mendapatkan atensi publik, dan banyak yang berterima kasih, kata mereka bahwa acara-acara kita ini penting. Karena itu saya ingin kepada para penonton untuk melakukan subscribe dan share program-program yang ada di kanal YouTube SMRC ini, agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan informasi dan akses pada acara-acara kita ini. Juga tinggalkan komen dan like agar terjadi diskusi yang sehat di forum kita ini. Silakan Mas Rid. Ya, terima kasih Mas Aidiman. Sejak ada wabah COVID-19 pada 2020 yang lalu, memang kondisi ekonomi nasional termasuk juga di dunia mengalami penurunan ya. Lembaga internasional IMF itu mencatat bahwa ekonomi dunia anjlok minus 3,1% 2020, lalu sempat pulih di 2021 naik sampai 6,1%. Tetapi diproyeksikan tahun ini pemulihan ekonomi tidak berlanjut seperti tahun lalu, dan tahun depan 2023 kemungkinan diproyeksi juga lebih sedikit pertumbuhan ekonomi, melambat menjadi 2,9% tahun depan. Ya. Dan kondisi ekonomi yang sedang memburuk ini, di samping karena wabah COVID, juga kita tahu ada efek dari perang Rusia Ukraina yang mendorong kenaikan harga energi dan komoditas gitu ya. Tentu walaupun kita melihat catatan dari BPS bahwa kondisi ekonomi di negara kita relatif baik sementara ini dibanding beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat, tapi itu bukan berarti kita tidak mengalami ancaman ekonomi juga ya. Komoditas pangan tetap mengalami ancaman ada kenaikan. Kemudian dan yang juga kita amati, karena ada kenaikan harga minyak di pasar dunia, anggaran subsidi BBM ya oleh pemerintah itu mengalami lonjakan ya. Menurut berita yang kita dengar ya, sekarang subsidi BBM mencapai 502 triliun, dan diprediksi oleh Kementerian Keuangan bisa mencapai 700 triliun apabila per tahun gitu. Sampai akhir tahun ini gitu ya. Kalau tidak ada misalnya kenaikan harga gitu ya. Nah, kita ingin lihat ya, yang paling dasar adalah bagaimana publik menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka sekarang,
nasional juga, dan bagaimana mereka memproyeksi atau seberapa optimis publik dengan kondisi ekonomi tahun depan. Dan juga tadi ya, kita juga ingin lihat bagaimana perkembangan harga-harga, kemudian bagaimana awareness publik tentang kondisi ekonomi dunia secara global. Nah, untuk menjawab itu, mengetahui hal-hal semacam itu, kita melakukan survei nasional pada 5 sampai 13 Agustus 2022, ya, survei terakhir kita. Dan kita juga akan lihat beberapa temuan yang bisa kita lihat trennya ya, tren persepsi publik tentang masalah-masalah ekonomi ini. Dengan itu, survei ini dilakukan dengan memilih sampel secara acak dari populasi nasional, yaitu populasi pemilih nasional, maksud saya, yang usianya 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sampelnya total 1053 responden yang dianalisis, diwawancara secara tatap muka responden, margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Saya kira itu metodologi kita, dan tidak lupa juga saya sampaikan bahwa karakteristik sampel yang kita peroleh dari survei ini sudah kita coba bandingkan ya dengan populasi nasional, dan kita melihat sampel dalam survei ini proporsional dari sisi demografi ya, gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga provinsi. Sehingga kita bisa cukup yakin temuan-temuan kita bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan. Baik Mas Edi, mungkin langsung saja kepada temuan. Baik, jadi pertama kita coba mengamati bagaimana warga menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka sendiri. Ya, bisa kita lihat di sini ada 2,9% warga yang menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka jauh lebih buruk. Ya, lalu ada 15,7% yang mengatakan lebih buruk, ada 36,6% yang mengatakan tidak ada perubahan, ada 38,2% yang mengatakan lebih baik, dan yang mengatakan jauh lebih baik ada 6,4%. Dan yang tidak menjawab, tidak punya pendapat ada 0,2%. Kalau kita sederhanakan ya dari 5 kategori jawaban persepsi ini, maka kita bisa mengatakan ada 18,6% warga yang menilai kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Kemudian ada 44,6% ya, lebih banyak daripada yang mengatakan lebih buruk, yaitu yang mengatakan lebih baik atau jauh lebih baik ya, 44,6%. Kemudian 36,6% menilai tidak ada perubahan. Jadi relatif net positif ya, lebih banyak yang mengatakan lebih baik dibanding yang mengatakan lebih buruk. Dan coba kita lihat trennya di sini, sentimen positif yang warna hijau itu kalau kita bandingkan di awal-awal pandemi ya, pada survei Oktober 2020, itu sentimen positif terhadap ekonomi rumah tangga mengalami kenaikan dari 12,2% di Oktober 2020, sekarang menjadi 44,6% di survei terakhir di Agustus 2022. Dan sejalan dengan itu, sentimen negatif ya, yang warna merah yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk atau jauh lebih buruk, itu juga mengalami penurunan dibanding awal COVID dari 59,9% di tahun lalu di Oktober tahun 2020, maksud saya di Oktober, lalu menjadi 18,6%. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan situasi sebelum COVID, kondisi sekarang bisa kita katakan hampir pulih, hampir sama ya. Di April 2019 saat itu belum ada COVID, kita mencatat ada 51,8% warga yang menilai kondisi ekonomi lebih baik dibanding tahun lalu, dan sekarang ada 44,6%. Dan posisinya sudah lebih banyak dibanding yang yang mengatakan lebih buruk. Dan kemudian itu tadi kita lihat kondisi ekonomi rumah tangga. Selanjutnya kita lihat tren dari kondisi ekonomi nasional, ya, persepsi warga tentang ekonomi nasional. Trennya juga sama, positif.
ya yang mengatakan kondisi ekonomi nasional lebih baik dibanding yang lebih baik atau jauh lebih baik, itu mengalami kenaikan dibanding awal COVID, dan dibanding sebelum ada COVID itu hampir sama ya. Yang sekarang yang mengatakan ekonomi nasional baik atau jauh lebih baik ada 43,3%. Kemudian ada 31,4% yang mengatakan kondisi ekonomi nasional sekarang tidak ada perubahan. Kemudian ada 21% yang mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Tapi secara umum kita melihat ada kemajuan dibanding awal COVID dan hampir sama dengan posisi sebelum ada COVID. Jadi masuk di kondisi normal baru ya kira-kira sekarang. Selanjutnya kita juga bertanya tentang optimisme warga terhadap ekonomi rumah tangga dan juga nasional. Kalau kita lihat trennya ya, yang mengatakan lebih baik atau jauh lebih baik tahun depan dibanding tahun ini, pada survei terakhir Agustus 2022 ada 69,5% mayoritas warga optimistis dengan kondisi ekonomi rumah tangga tahun depan. Yang tidak optimis, pesimis, mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk, itu jauh lebih sedikit, ada 3,9%. Dan juga yang mengatakan tidak ada perubahan tahun depan dibanding tahun ini ada 18,8%. Yang tidak tahu ada 7,8%. Tapi secara umum warga kelihatan optimistis ya, dan itu juga hampir sama posisinya dibandingkan survei sebelum ada COVID di April 2019 lalu. Sebelum ada COVID ya. Kemudian kita lihat sekarang keadaan ekonomi nasional setahun ke depan, persepsi warga juga positif, optimistis. Mayoritas warga sekitar 62,1% menilai kondisi ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik dibanding tahun ini. Yang jauh lebih banyak dibanding yang mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk, yaitu 6,2%. Dan kita lagi-lagi trennya juga sama dengan yang sebelumnya saya sajikan, di mana kondisi atau optimisme ya, warga dengan ekonomi nasional tahun depan itu hampir sama dengan optimisme ketika sebelum ada COVID. Jadi ya, saya kira ini temuan yang sangat positif tentang kondisi ekonomi rumah tangga dan juga nasional menurut persepsi masyarakat ya. Ya, intinya dari sisi masyarakat, persepsi ekonomi kondisi ekonomi sekarang dibanding tahun lalu baik pada tingkat nasional maupun rumah tangga ini mengalami perbaikan ya. Kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir bahkan hampir sama dengan kondisi sebelum COVID-19. Betul sekali. Kalau yang prospektif tadi memang dari awal cukup tinggi ya, dan tidak pernah yang menyatakan lebih buruk tahun depan itu tidak pernah ya, bahkan di dalam kondisi COVID itu melebihi masih dari punya optimisme ya, masyarakat. Nah, itu menarik Mas Denny. Tapi tadi dikatakan di awal bahwa walaupun kondisi ekonomi kita membaik, kemudian persepsi publik juga membaik, tetapi kita dibayang-bayangi ini tentang inflasi atau kenaikan harga. Oke, ini juga penting ya, kita juga menggali hal ini kepada masyarakat, menanyakan harga-harga komoditas pangan. Yang kita tanyakan ada sekitar 7 komoditas: cabai merah, telur ayam, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, beras, dan ikan. Di antara 7 komoditas pangan tersebut, mayoritas warga paling banyak menyebut cabai merah sebagai komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga dibanding bulan lalu. Ya, kalau kita lihat di sini jumlahnya mencapai 68% warga yang menyatakan demikian. Jadi saya kira ini adalah cerminan di pasar. Harga cabai merah masih mengalami kenaikan dibanding bulan lalu, paling tinggi kenaikannya. Lalu telur ayam juga ada 64%. Kemudian minyak goreng juga masih ada sekitar 63% yang mengatakan semakin mahal, tapi juga
ada tidak sedikit yang mengatakan harga minyak goreng sekarang lebih murah dibanding bulan lalu, yaitu 17%. Ya, 17%. Di minyak goreng sendiri kalau kita lihat secara spesifik di sini 10% ya mengatakan makin mahal dan sulit dicari, ada 53% makin mahal tapi barangnya ada, kemudian ada 19% yang mengatakan tidak banyak berbeda, dan ada 17% yang mengatakan harganya semakin murah. Jadi setidaknya kita punya informasi bahwa kasus melonjaknya harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu yang lalu kelihatannya sudah mulai bisa ditangani ya, walaupun belum sempurna. Terlihat dari bahwa minyak goreng bukan lagi komoditas yang mengalami kenaikan harga paling banyak dibanding komoditas yang lain. Mungkin yang juga penting catatan di sini ada dua komoditas pangan yang paling dinilai cenderung stabil harganya, itu ikan dan beras ya. Kalau ikan lebih banyak mengatakan tidak naik atau bahkan semakin murah ya. Kemudian beras juga lebih banyak warga yang mengatakan harganya tidak naik dibanding yang mengatakan naik gitu ya. Saya kira ini gambaran tentang kondisi harga-harga bahan bakar dan juga pangan di tengah masyarakat kita sekarang ini. Oke, Mas Denny, kita juga ingin tahu, kita juga tadi membicarakan bahwa sesungguhnya persoalan ekonomi kita ini sebetulnya tidak murni ya dari persoalan domestik Indonesia, tapi ini gejala global. Nah, seberapa sadar masyarakat Indonesia soal ini? Ya, seperti tadi di awal kita sampaikan bahwa ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Apakah masyarakat mengetahui secara umum? Nah, ini kita tanyakan dalam survei ini, apakah masyarakat pernah dengar atau pernah baca bahwa banyak negara di dunia, termasuk negara maju, sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, cukup banyak yang tahu, ya 54% ya, yang mengetahui kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, cukup banyak. Kalau ini mereka bisa lihat dari berita dan cukup mudah untuk dicerna mungkin ya. Selanjutnya, kalaupun mereka dengar tentang hal semacam itu, seberapa yakin dengan informasi yang mereka terima? Itu kan penting juga. Oh, ternyata mayoritas yakin memang dunia sedang tidak baik-baik saja kondisi ekonominya. Gitu. Ini yang kita tangkap dari respon publik. Ya. Lebih jauh juga kita tanya, apakah tahu, aware bahwa negara-negara di dunia sekarang, masuk negara maju, sedang mengalami kesulitan karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, pangan, dan energi gitu ya. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi, 49% mengetahui hal semacam ini. Dan hampir semuanya meyakini bahwa ini adalah informasi yang mereka tangkap itu sesuatu yang real gitu ya. Jadi awareness-nya sekitar 50%, 49%. Nah, kemudian kalau mereka tahu bahwa setelah kita tanya mereka tahu atau tidak tentang kondisi ekonomi dunia, kita ingin lihat opini publik tentang kondisi ekonomi di dalam negeri kita sendiri. Ya, apakah menurut masyarakat negara kita sekarang sedang mengalami masalah ekonomi seperti negara-negara di dunia atau tidak? Ternyata sangat banyak, cukup banyak. Ya, mayoritas mengatakan 62%. Iya, negara kita juga sekarang dinilai sedang mengalami masalah ekonomi. Gitu ya. Hanya 18%, cukup banyak juga ya, 18% yang mengatakan kita enggak mengalami masalah ekonomi, tidak menyadari gitu ya. Kemudian 20%-nya tidak tahu, tidak menjawab. Konsisten dengan tadi, 71% mengatakan bahwa negara kita sedang mengalami kenaikan harga ya, bahan bakar dan kebutuhan pokok, terutama makanan dan bahan bakar. Yang juga menarik Mas Denny bahwa ternyata krisis ekonomi global ini mengancam sejumlah negara ya. Bahkan ada negara yang karena krisis ekonomi itu kemudian mengalami kekacauan seperti Sri Lanka.
pemerintahannya dijatuhkan. Ada yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Sri Lanka itu bisa saja terjadi di Indonesia. Nah, publik juga melihat persoalan ini bagaimana? Ya, setelah tadi kita lihat bahwa publik menyadari negara kita juga sedang mengalami masalah ekonomi, kita perlu lihat juga bandingkan dengan krisis yang terjadi di Sri Lanka ini ya, di mana sampai terjadi pemerintahannya itu jatuh gitu. Pertama kita tanyakan awareness dulu, apakah tahu dengan ada negara Sri Lanka yang mengalami kejatuhan karena masalah ekonomi, ya, kondisi yang sangat sulit. Apakah diketahui oleh masyarakat pada umumnya? Ternyata cukup banyak, ya, 34% masyarakat mengetahui bahwa di antara negara-negara yang mengalami kesulitan itu ada kasus Sri Lanka yang sampai jatuh karena kerusuhan massa dan lain-lain. Nah, kemudian kita tanya apa lebih lanjut pada mereka yang tahu tentang kasus di Sri Lanka, ya, kesulitan yang dialami oleh Sri Lanka. Apakah yakin atau tidak bahwa kesulitan yang dialami oleh Sri Lanka bisa juga dialami oleh banyak negara lain di dunia, ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini mayoritas meyakini hal yang sama yang terjadi di Sri Lanka itu bisa terjadi di negara lain. Gitu. Cuma yang menarik adalah kita juga bertanya seberapa yakin pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi dapat mencegah kesulitan ekonomi yang terjadi seperti di alami Sri Lanka. Ternyata responnya sangat positif. 69% menyatakan atau meyakini bahwa pemerintah kita dapat mencegah. Jadi kita mungkin akan terhindar dari kondisi yang dialami Sri Lanka. Artinya kondisi kita diyakini lebih baik dibanding kondisi di Sri Lanka. Ya, saya kira demikian para penonton sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kita akan kembali pada acara rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.